Sampurasun, Wilujeng Sumping di Kampung Adat Cirende. Kampung Adat Cirende terletak di Kelurahan Lewi Gajah, Kecamatan Cimahi Selatan, yang sebagian besar masyarakatnya bermata pencaharian sebagai petani ketela. Kampung Adat Cirende memiliki luas 64 hektar yang terdiri dari 60 hektar untuk pertanian dan 4 hektar untuk pemukiman. Sebagian besar penduduknya memeluk dan memegang teguh kepercayaan Sunda Wiwitan hingga saat ini. Mereka konsisten dalam menjalankan ajaran kepercayaan tersebut dan terus melestarikan budaya serta adat istiadat yang telah diwariskan secara turun-temurun oleh nenek moyang mereka. Masyarakat Cirende sangat memegang teguh keyakinan, kebudayaan, dan adat istiadat mereka. Mereka memiliki prinsip hidup, ngindung ka waktu, mi bapa ka zaman. Ngindung ka waktu berarti kita sebagai warga kampung adat memiliki cara, ciri, dan keyakinan masing-masing. Sedangkan mi bapa ka zaman artinya masyarakat kampung adat Cirende tidak menolak perubahan zaman akan tetapi mengikutinya seperti adanya teknologi, televisi, handphone, hingga penerangan. Masyarakat ini memiliki konsep kampung adat yang sudah ada sejak zaman dahulu, di mana wilayah tersebut terbagi menjadi 3 bagian, yaitu leuweung larangan atau hutan terlarang, yaitu hutan yang tidak boleh ditebang pepohonannya karena bertujuan sebagai tempat penyimpanan air untuk masyarakat. Selanjutnya, ada leuweung tutupan atau hutan reboisasi, yakni hutan yang dapat dipergunakan pepohonannya, namun masyarakat harus menanam kembali dengan pohon yang baru. Luas hutan ini mencapai 2 hingga 3 hektar. Terakhir, ada leuweung baladahan atau hutan pertanian, yaitu hutan yang dapat digunakan untuk berkebun masyarakat adat Cirende. Biasanya, hutan ini ditanami oleh jagung, kacang tanah, singkong atau ketela, dan umbi-umbian. Sampurasun, perkenalkan nama saya Kang Jajat. Saya di sini sebagai pengelola Kampung Adat Cirende. Kalau secara kelembagaan saya masuk di Pokdarwis sebagai wakil ketua Pokdarwis. Terus Kampung Cirende sendiri adalah kampung adat yang dimana masyarakat adatnya itu istilahnya itu masyarakat adat Cirende itu hidupnya modern, tapi masih memegang prinsip-prinsip budaya seperti itu. Terus buat masyarakat adat Cirende, terutama masyarakat adat punya peran yang cukup aktif di berbagai kegiatan, terutama ketika ada kegiatan upacara-upacara adat. Mereka sangat mensupport kegiatan yang ada di kampung Cirende. Peran aktif masyarakat Cirende itu memang di berbagai hal. Terutama kalau di kegiatan di pariwisata, memang itu kalau untuk pemandu dan sebagainya itu lebih melibatkan anak-anak mudanya. Tetapi kalau untuk masyarakat yang memang ibu-ibunya itu aktif di UMKM, aktif juga dia ikut mengembangkan kuliner yang ada di Cirende. Kalau yang lainnya lebih di sektor pertanian, mungkin seperti itu. Terus hari ini memang ada sedikit permasalahan di Cirende untuk generasi petani. Yang mungkin saya itu orang yang paling muda yang masih bertani. Nah, generasi ke bawah ini hari ini belum ada lagi mereka yang bertani. Biasanya kalau dulu ketika anak-anak Cirende sekolah beres SMA, mereka memilih untuk bekerja di luar. Tapi hari ini dengan adanya pariwisata, mereka ikut membantu berkegiatan di kegiatan pariwisata gitu. Jadi tidak semua anak sekolah Cirende itu harus bekerja di luar, tapi bisa mengembangkan dirinya, mengembangkan potensi wisata yang ada di Cirende. Nah, atraksi wisata yang kami suguhkan ke pengunjung itu lebih ke edukasi, terutama edukasi ketahanan pangan, di mana pengunjung bisa datang mencoba melihat proses pembuatan beras singkong, termasuk produk turunannya. Di antaranya ada mie singkong, ada kue semprong, ada dendeng kulit singkong, dan atraksi lainnya seperti kreasi janur, terus ada bikin wayang-wayangan, belajar angklung buncis, mengenal tata wilayah hutan adat. Mereka diajak untuk keliling seperti apa sih tata wilayah hutan adat, manfaatnya untuk kehidupan itu apa. Itu yang kami suguhkan
ke pengunjung yang datang ke Cirende. Selain ada kesenian-kesenian yang lainnya seperti ada pengunjung yang ingin disambut dengan upacara adat, terus juga ada tarian-tarian yang masih sekarang berkembang di Cirende. Itu aja mungkin kalau untuk potensi wisata budaya yang ada di Cirende. Bagi masyarakat luar yang ingin mengetahui Cirende, silahkan bisa datang, bisa lihat di IG kami. IG Divisi Cirende itu ada nomor kontak saya, ada nomor kontak Kang Yana, bisa tanya-tanya terkait kegiatan wisata yang ada di Cirende. Meskipun mungkin ada beberapa yang memang harus kita perbaiki lah. Meskipun aksesnya dari masuk Cirende sampai ke area Balema lumayan cukup bagus dan terawat, tapi ada jalan-jalan alternatif yang biasa tamu datang juga ngeluh kok Kang jalannya ke sini karena dia mungkin salah jalan. Tapi kalau misalkan mau ke Cirende, bisa konfirmasi dulu ke nomor yang ada di IG Visit Cirende. Nama saya Neneng Suminan, di sini sebagai pengelola di Serba Singkong Cirende, jadi sebagai UMKM, pengelola UMKM yang ada di Cirende. Biasanya kita itu masak-masak, kalau ada pengunjung yang pesan makan, kita yang masak. Terus ada yang kalau keseharian kita bikin kue dari Serba Singkong. Kebetulan yang menanamnya itu petani, kita beri ke petani itu diacik sama rasi sama aci. Rasi itu ampas singkong yang kita olah menjadi nasi singkong, terus kita bisa bikin kue-kue juga, tapi si tepung pasnya itu kita haluskan kayak terigu gitu. Manfaatnya mungkin ibu-ibu bisa mempunyai penghasilan gitu. Jadi selain di rumah, nah siang-siangnya ibu-ibu bisa kesini gitu sambil ngobrol-ngobrol, jadi sambil menghasilkan juga. Yang dijual di sini ada dendeng kulit singkong, ada egg roll, ada cireng, ada macam-macam olahan dari singkong. Makanya mungkin ya Cirende lebih kenal lagi dan lebih banyak pengunjung lagi. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Sampai ketemu di Kampung Adat Cirende. Mudah-mudahan apa yang tadi saya sampaikan ada informasi yang menarik. Itu aja, terima kasih. Salam pesona Indonesia. Dewi Tapa menjadi branding Kementerian Pariwisata yang dikenal dengan Desa Wisata Ketahanan Pangan, di mana Kampung Adat Cirende menjadi salah satu percontohan dengan ketahanan pangan yang kuat. Masyarakat di desa ini mengonsumsi rasi atau ampas singkong yang dikeringkan dan diolah menjadi beras singkong sebagai bahan makanan pokok. Tradisi ini memberikan keunikan tersendiri pada desa ini. Menurut Jadesta Kementerian Pariwisata, Kampung Adat atau Desa Wisata ini termasuk dalam kategori desa yang berkembang. Tentu saja, menjadi kampung adat yang berkembang dapat dilihat dari partisipasi masyarakat yang ikut terlibat dalam berbagai aktivitas pariwisata, mulai dari menjadi tour guide, penyedia souvenir, hingga ibu-ibu yang memasak untuk kegiatan wisata yang dikemas menjadi paket wisata edukasi. Meskipun tergerusnya modernisasi di tengah perkotaan Cimahi, masyarakat Kampung Adat Cirende tetap setia melestarikan kebudayaan mereka. Pertahankan dan lestarikan kearifan lokal budaya Kampung Adat Cirende melalui peran masyarakat Kampung Adat dalam kegiatan pariwisata. Kearifan lokal tak pernah terganggu, mengajarkan kita cara mencintai alam. Salam Pesona Indonesia.